Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I hope everyone is doing well today. Thank you for taking the time to join us for the presentation. My name is Rita Sakrama Fadrian and I am delighted to be here to discuss instructional communication of the program Handcraft Class Construction in the Home Branch Selat Panjang State Personnel with you. Through this presentation, we will explore instructional communication. Our goal today is not only to inform but also to engage in a meaningful dialogue that fosters understanding and collaboration. Without further ado, let's begin. Yuk. Jadi pertama-tama aku akan jelasin dulu komunikasi instruksional. Komunikasi instruksional berarti komunikasi dalam bidang instruksional yang kini merupakan proses komunikasi yang dirancang dan dipola secara khusus untuk menenangkan pihak sasaran komunikan. Dalam hal ini, adanya perubahan perilaku yang lebih baik di masa yang akan datang. Komunikasi dalam sistem instruksional pada fungsi asal yaitu sebagai alat untuk mengubah pikiran, perilaku, dan juga sebagai alat untuk mengubah perilaku sasaran edukatif. Perubahan perilaku yang dimaksud terutama pada aspek kognisi, afeksi, dan konasi atau psikomotorik. Para pelaksana instruksional di lapangan seperti guru atau dosen instruktur, para penyuluh lapangan, dan siapa saja yang pekerjaannya menyampaikan informasi dengan tujuan mengubah perilaku sasaran perlu mengetahui proses perubahan perilaku yang terjadi pada seseorang atau sasaran secara baik. Pengajar, komunikator, dan pelajar komunikan atau sasaran sama-sama melakukan interaksi psikologis yang artinya diharapkan bisa berdampak. Selanjutnya berubahnya pengetahuan, sikap, dan keterampilan di pihak komunikan. Proses interaksi psikologis ini berlangsung paling tidak antara dua orang dengan cara berkomunikasi, dan teknik untuk melaksanakan proses ini ialah komunikasi instruksional pengajar, instruktur, atau pembina lapangan apabila menghadapi suatu kelas. Tentunya mempunyai dasar pijakan yang berbeda satu sama lain walaupun tujuannya sama, yaitu pada intinya juga adalah proses pembantuan agar terjadi perubahan perilaku pada pihak sasaran. Adapun manfaat adanya komunikasi instruksional antara lain itu adalah efek perubahan sosial, perubahan perilaku yang terjadi sebagai hasil tindakan komunikasi yang instruksional bisa dikontrol atau dikendalikan dengan baik. Berhasil tidak tujuan-tujuan instruksional yang telah ditetapkan paling tidak bisa dipantau melalui kegiatan evaluasi, yang juga merupakan fungsi pengembangan instruksional. Di dalam komunikasi instruksional terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan, adapun faktor tersebut terdiri dari metode, media, serta hambatan komunikasi instruksional. Di sini saya akan menjelaskan dengan sesuai judul, yaitu komunikasi instruksional instruktur pada program pembinaan kelas kerajinan tangan di cabang rumah tahanan negara Selat Panjang. Di awal, cabang rutan Selat Panjang merupakan salah satu yang dominan diisi oleh pihak pidana narkoba terletak di Desa Tanjung Mayat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Rutan tersebut berdiri sejak tahun 1977 dan mulai beroperasi pada tahun 1980. Dengan kapasitasnya awalnya 75 orang, dan untuk saat ini hunian warga binaan cabang Selat Panjang per 31 Januari 2017 mencapai 215 orang, yang mayoritas tindak pidana narkoba dengan persentase 50%. Program pembinaan yang dijalankan di cabang rutan Selat Panjang ini terdiri dari beberapa bidang, diantaranya adalah bidang keagamaan, intelektual, serta bidang kemandirian. Dari ketiga bidang itu, dua diantaranya yakni keagamaan dan intelektual wajib untuk diikuti. Sementara itu pada bidang kemandirian di dalamnya juga dibagi-bagi dalam beberapa kelas, diantaranya kelas kerajinan tangan, kelas perkayuan, dan kelas perbengkelan. Pada bidang kemandirian, warga binaan dibebaskan untuk memilih kelas masing-masing yang mana ingin dan akan ia ikuti. Kelas kerajinan tangan merupakan kelas yang mengalami peningkatan sejumlah peminatnya. Adapun jumlah yang mengikuti kelas kerajinan tangan ini berjumlah 20 warga binaan dalam satu kelasnya. Pada 20 warga binaan tersebut terdiri dari tindakan pidana yang berbeda-beda. Kelas kerajinan tangan dikelola atau dibina oleh beberapa seorang instruktur. Ini ada Mas Tengku Muhammad Fudi untuk kelas laki-laki dan Mbak Ina Kurnia untuk kelas perempuan. Tengku Muhammad Fudi merupakan staf dari divisi bina kerja yang bertugas untuk mendidik warga binaan yang memilih kelas kerajinan tangan serta dibantu oleh beberapa pembina lain. Dalam pelaksanaan program pembinaan tersebut,
Menurut Rio Ciadir selaku Kepala Cabang Rutan Selat Panjang, Tengku Muhammad Budi merupakan pengalaman keahlian, inovasi, dan kreativitas di bidang tersebut. Adapun beberapa karya yang pernah beliau hasilkan dan ajarkan kepada warga binaan adalah sebuah miniatur kapal-kapalan yang berhasil menarik minat wisatawan lokal maupun asing untuk membelinya. Tentunya, keberhasilan dan kesuksesan kelas kerajinan tangan ini tidak dapat terlepas dari instruktur yang membina, metode, media, dan hambatan dalam proses penyampaian ilmu yang dilakukan instruktur di kelas kerajinan tangan menjadi hal yang sangat penting dari keberhasilan instruktur dalam mendidik. Oke, selanjutnya dalam proses belajar mengajar di kelas kerajinan tangan komunikasi dilakukan dalam bentuk instruksi-instruksi yang lebih dikenal dengan komunikasi instruksional. Komunikasi instruksional merupakan bagian dari komunikasi pendidikan yang dirancang secara khusus untuk menanamkan pemahaman pihak sasaran siswa dan yang bertujuan untuk mengubah perilaku dari aspek kognitif, afeksi, dan psikomotor. Instruktur di kelas kerajinan tangan menggunakan komunikasi instruksional yang berfungsi untuk memudahkan proses penyampaian ilmu kepada warga binaan. Berdasarkan fenomena dan realita di atas, peneliti ingin melihat komunikasi instruksional yang dilakukan instruktur. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Komunikasi Instruksional Instruktur pada program pembinaan kelas kerajinan tangan di cabang Rutan Selat Panjang. Di sini ada satu teori dan metode-metode yang akan kami jelaskan dan nanti akan dijelaskan lebih detail kembali oleh teman saya, ada Dharma dan Fadli. Saya akan menjelaskan sedikit teori yang dipakai dalam riset jurnal ini, yaitu ada teori interaksi simbolik. Pertama kali teori ini dicetuskan oleh George Herbert Mead tahun 1863 sampai 1931. Teori interaksi simbolik didasarkan pada ide-ide tentang individu, interaksinya dengan masyarakat. Dan juga metode yang digunakan dalam metode komunikasi instruksional, instruktur pada program pembinaan kelas kerajinan tangan cabang Rumah Tahanan Negara Selat Panjang, ada 3 metode yang digunakan. Ada metode komando, metode latihan atau praktek, metode tanya jawab, yang akan kembali dijelaskan lebih detail oleh teman saya. Okay. In conclusion, effective instructional communication is not merely about conveying information. It's about facilitating understanding, engagement, and retention. Today, we have explored key strategies or principles can enhance our ability to communicate instruction clearly and comprehensively. Remember, effective instructional communication is a journey of continued improvement, and I encourage us to embrace to wholeheartedly. Thank you for your attention and participation today. I look forward to our continued exploration of this important topic. Saya Lukas Akrama Fardian dengan NIM 418233701 pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.